Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania, salam satu hobi untuk teman-teman kicau semuanya. Kita akan lanjutkan video kita. Di video sebelumnya kita sudah bahas kapan burung makan. Saya ulas sedikit lagi ya. Burung makan perkiraan itu 5 kali sehari dengan siklus seperti ini ya. Ilustrasinya seperti ini. Tanda panah ini tanda berkicau. Dia makan, berkicau, makan, berkicau, makan, berkicau, makan, berkicau, dan kemudian makan lalu dia tidur. Oke ya. Di sini kita udah dapat angka 5 kali sehari. Maka kita akan ilustrasikan. Ini estimasi lagi ya. Murai batu membutuhkan protein harian 30% dari pakan yang dikonsumsi. Oke ya teman-teman ya. Nah, kalau kita memberikan fur dengan kandungan protein 16 misal nih. Kan umumnya fur yang ada di pasar itu kan ada dua macam, protein 30% ke atas sampai 55%, ada fur yang mengandung protein kisaran 16 sampai 19%. Nah, kita ambil estimasi terendah lah. Fur 100% fur itu mengandung protein 16% ya. Kemudian jangkrik itu 100%-nya mengandung protein minimal 50%. Kenapa saya pakai hitungan minimal? Di video saya sebelumnya saya memberikan sumber dari Institut Pertanian Bogor tentang kandungan protein pada jangkrik yaitu 66,55%. Tapi ada juga sumber yang menyebutkan bahwa protein pada jangkrik itu kisaran antara 60%. Ada juga yang menyebutkan protein jangkrik itu 50% gitu ya. 55%. Jadi di sini saya ambil angka minimal saja lah ya, yaitu 50%. Maka jika burung makan 50% itu makan fur dan 50%-nya itu jangkrik, maka hasilnya berapa? Kan gitu kan. Sekarang gini, oke, sebelum kita lanjut lagi ya, saya akan ulas lagi sedikit di sini. Kalau teman-teman kicau mania itu hanya memberikan pakan fur dengan protein 16%, pakan fur protein 16% itu contohnya apa saja, saya nggak mau nyebutin merek di sini ya. Dan saya harapkan teman-teman coba nanti tengok pakan burungnya itu kandungan proteinnya berapa persen ya. Kalau pakan burung saya, burung murai batu saya itu kandungan proteinnya 18% teman-teman. Tapi kalau untuk burung kacer dan burung kapas tembak saya itu kandungan proteinnya 19%. Gitu ya. Nah, ini saya ambil minimal aja lah, protein minimal. Jadi nanti coba teman-teman tengok lagi ya di fur teman-teman yang biasa diberikan untuk burung berkicaunya. Andai kata teman-teman itu tidak memberikan jangkrik atau tidak memberikan kroto dan tidak memberikan apa-apa, hanya membiarkan burung itu makan fur seharian tanpa ada pakan tambahan apa-apa, maka dia hanya mendapat 16% protein. Sementara kita tahu kebutuhan dia 30% protein, ya. Kalau teman-teman seharian itu tidak memberikan pakan fur tapi cukup memberikan pakan jangkrik saja, ya, dari pagi sampai sore kita hanya ngasih jangkrik, maka burung kita itu memperoleh protein kurang lebihnya 50%. Gitu ya. Nah, karena ini tadi ya, ini kan jam 7 burung makan sampai kenyang banget, sampai dia nggak mau makan lagi. Karena perhitungannya seperti ini, sesuai dengan kemampuan burung dapat mengkonsumsi, gitu kan. Nah, jadi di sini kan burung makan kenyang banget, terus dia akan berkicau, di sini burung akan makan secukupnya, karena kalau burung makan fur tuh dia tidak akan makan sampai kenyang, teman-teman. Yakinlah itu. Sementara kalau makan makan EF, biasanya burung akan makan sampai dia kenyang. Biasanya kan begitu. Jadi ini makan kenyang, ini makan kenyang, karena ini EF ya, jadi makan kenyang, makan kenyang. Sisa harinya, pagi hari makan kenyang, sore hari makan kenyang. Di antara pagi sama sore hari, dia akan makan fur. Jadi ini ilustrasi, ini ibaratkan aja, anggap saja ini 50% fur, 50% EF gitu ya.
Jadi meskipun ini 2, tapi kan dia makannya kenyang. Sedangkan meskipun ini 3, tapi kan dia makannya nggak sampai kekenyangan gitu kan. Jadi ini 50%, ini 50%. Maka hasilnya berapa? Kalau burung itu makan 50% for ditambah 50% jangkrik, maka 16%, 16 kan dari 100, kalau 50%-nya kan maka 16 dibagi 2. Jadi 16 dibagi 2 dan 50%. Kalau burung makan 100% kan dapat protein 50%. Kalau burung makan 50%, maka kan 50% ini dibagi 2, ya kan? Maka 50 dibagi 2. Nilainya berapa? 8%. 8% ini dari hitungan 16 bagi 2 dan 25% dari 50 dibagi 2. Ya kan? Jadi sekarang 8 ditambah 25, hasilnya berapa? Hasilnya 33%, teman-teman. Artinya apa? Jika burung pagi dikasih IF sampai dia puas, sekuatnya burung makan. Jadi misalnya burung kuat makan 7 ekor, ya kasih aja 7 ekor. Kalau burung makan kuatnya 3 ekor, ya kasih aja 3 ekor gitu ya. Sore juga sama. Burung dikasih jangkrik semampu dia makan berapa. Kalau dia mampunya 5 ekor, kasih 5 ekor. Kalau dia mampunya 3 ekor, ya kasih 3 ekor gitu. Maka nilainya akan 33%. Itu kalau for yang diberikan 16%. Kalau for yang diberikan itu kandungan proteinnya 18%, maka berapa? Maka 18 dibagi 2 berapa? 9 kan? Nah, 9 ditambah 25 berapa? 34. Padahal kita tahu murai batu membutuhkan protein harian 30% dari pakan yang dikonsumsi, gitu kan. Nah, kalau kita memberikan pakan for dan jangkrik, maka hasilnya 30%. Ini sudah sangat mencukupi, teman-teman. Jadi dari sini kita tahu bahwa kalau teman-teman ingin memberikan for berprotein tinggi, kisaran 30% sampai 55% itu yang kita tahu for-nya apa, mereknya itu, maka saya sarankan teman-teman tidak perlu memberikan pakan tambahan, ya. Karena jika diberikan pakan tambahan, burung akan over nutrisi. Kalau burung over nutrisi, apa efeknya? Efeknya akan kegemukan, akan bermalas-malasan, gitu ya. Kalau teman-teman mau ngasih for dengan protein kadar 16 sampai 19%-an itu, saya sarankan pagi dan sore harinya harus dikasih pakan tambahan, bisa berupa jangkrik, kroto, ulat hongkong, dan apapun itu terserah, ya. Karena apa? Untuk melengkapi nilai sampai mencapai 30% ini, gitu ya. Dari sini saya harap tidak akan muncul lagi perdebatan antara dikasih for protein tinggi atau for protein sedang. Tidak akan muncul lagi perdebatan antara bagus mana for protein tinggi dan for protein sedang, gitu ya. Karena apa? Karena kembali lagi ke kita, kemampuan kita seperti apa. Kalau teman-teman sibuk, tidak sempat merawat burung secara intens, tidak sempat ngasih extra fooding di pagi dan sore hari, ya saya sarankan untuk ngasih pakan yang for protein 30% ke atas. Karena dengan itu teman-teman nggak perlu lagi ngasih pakan tambahan. Tapi kalau teman-teman bisa memelihara burung secara intens, ya saran saya teman-teman bisa berikan for dengan kandungan protein sedang seperti ini dan diberikan extra fooding di pagi dan sore hari, gitu ya. Itu aja teman-teman, di video kali ini kita udah dapat kesimpulannya, dan jika teman-teman ada yang merasa kurang, ingin menambahkan, bisa teman-teman masukkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.